Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safika, absen 31 dari kelas 12 F4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi senyawa, yaitu senyawa lemak dan senyawa karbohidrat. Di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu penjelasan alasan terjadi atau tidak terjadinya reaksi. Mari kita simak video berikut. Karbohidrat dibagi dalam dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang banyak mengandung gula. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, gula alkohol, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang banyak mengandung serat. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida dan serat. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa atau sebagai produk fotosintesis. Dalam jangka panjang, hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, dan komposisi yang berbeda-beda. Amilosa memberikan sifat keras atau perah, sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket, dan amilosa memberikan warna ungu pekat. Pada tes iodin, sedangkan amilopektin tidak bereaksi. Penjelasan untuk gejala ini belum pernah bisa tuntas dijelaskan. Di sisi lain, glukosa sangat penting dalam produksi protein dan dalam metabolisme lipid, karena pada sistem saraf pusat tidak ada metabolisme lipid. Jaringan ini sangat tergantung pada glukosa. Glukosa, karbohidrat yang paling sederhana mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi tenaga untuk menjalankan sel-sel tubuh. Meskipun lemak simpanan dapat juga menjadi sumber energi cadangan, lemak tak pernah secara langsung dikonversi menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Gula lain yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat langsung diangkat ke hati, yang mengkonversinya menjadi glukosa. Nah, di sini alasan reaksi terjadi atau tidak terjadi pada uji karbohidrat, amilum dan glukosa. Yang pertama, uji amilum menggunakan lugol atau iodin. Reaksi terjadi warna biru tua atau ungu gelap. Reaksi terjadi jika bahan mengandung karbohidrat kompleks seperti amilum atau pati. Lugol mengandung iodin yang masuk ke struktur heliks amilosa dalam amilum membentuk kompleks polyodium yang menyebabkan perubahan warna. Nah, alasan reaksi terjadi atau tidak terjadi pada uji karbohidrat, amilum dan glukosa. Uji amilum menggunakan lugol atau iodin. Reaksi terjadi warna biru tua atau ungu gelap. Reaksi terjadi jika bahan mengandung karbohidrat kompleks seperti amilum atau pati. Lugol mengandung iodin yang masuk ke struktur heliks amilosa dalam amilum, membentuk kompleks polyodium yang menyebabkan perubahan warna. Pada uji amilum, 1. Bisa mengalami perubahan pada warna setelah uji amilum menggunakan lugol. Pada pisang, warna yang berubah menjadi biru keunguan atau hitam keunguan. Yang kedua, nasi menunjukkan perubahan pada warna yang sebelum uji amilum coklat atau warna betadin atau lugol menjadi warna. 3. Tempe tidak terdapat perubahan warna menggunakan lugol atau iodin warna ungu kehitaman uji amilum. Yang keempat, tepung terigu menunjukkan adanya perubahan
deputi menjadi warna hitam setelah dideteksi oleh Lugol. 5. Kemiri, tidak terdapat perubahan warna setelah amilum menggunakan Lugol. Yang keenam, kacang tanah, terjadi adanya perubahan warna setelah amilum menggunakan tadin menjadi kecoklatan. Pada uji glukosa 1, pisang. Pada uji glukosa mengalami perubahan warna dari pisang. Cairan ringan bertadin awalnya biru berubah warna merah betadin kecoklatan. Yang kedua, nasi. Pada uji glukosa, nasi mengalami sedikit pisang. Pada uji glukosa mengalami perubahan warna dari pisang. Cairan reagen betadin awalnya biru berubah warna merah. 2. Nasi. Pada uji glukosa 1, pisang. Pada uji glukosa mengalami perubahan warna dari pisang. Cairan reagen betadin awalnya biru berubah warna merah kecoklatan. Yang kedua, nasi. Pada uji glukosa, nasi mengalami sedikit adanya perubahan warna, yaitu dari semula menjadi biru kecoklatan. Yang ketiga, tempe. Terjadi perubahan warna pada tempe, terjadi kuning kecoklatan. Yang keempat, tepung. Pada uji gluten, tepung mengalami sedikit warna menjadi biru keruh atau warna keabuan. Yang kelima, kemiri. Pada uji glukosa, kemiri tidak terjadi perubahan. Yang keenam, kacang tanah. Pada uji glukosa, kacang mengalami perubahan warna, yaitu menjadi coklat pekat. Dalam uji lemak, alasan reaksi terjadi atau tidak terjadi bergantung pada keberadaan senyawa lemak atau lipid dan sifat-sifat fisiknya. Berikut adalah alasan reaksi terjadi. 1. Kelarutan dalam pelarut organik lemak larut dalam pelarut nonpolar seperti etanol, eter, atau kloroform. Uji menggunakan pelarut ini menghasilkan lapisan larutan yang homogen. Yang kedua, sifat hidrofobik. Lemak tidak bercampur dengan air karena sifat hidrofobiknya. Pada uji kertas buram, noda transparan akan terbentuk karena lemak menghalangi cahaya, menandakan keberadaan lipid. Alasan reaksi tidak terjadi. Yang pertama, tidak adanya lemak dalam sampel. Jika sampel tidak mengandung lipid, maka tidak akan ada reaksi dengan pelarut organik atau pewarna khusus. Yang kedua, metode uji yang tidak sesuai jika prosedur uji tidak dilakukan dengan benar. Misalnya menggunakan pelarut atau reagen yang salah, reaksi mungkin tidak terjadi. Uji lemak yang paling umum adalah uji kertas buram dan uji Sudan. 3. Mana hasil positif menunjukkan keberadaan lipid melalui sifat fisik atau perubahan warna.